Pemirsa, pertemuan Forum Bisnis Terkemuka B20 atau B20 digelar di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan ini membahas 4 isu utama terkait digitalisasi dunia bisnis. Dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis global yang bersih, B20 menggelar rangkaian pertemuan Task Force B20 bidang integritas dan kepatuhan di Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, B20 menyorot beragam isu bisnis global. Ketua Gugus Tugas Integritas dan Kepatuhan B20, Haryanto Budiman menyatakan, pertemuan ini membahas 4 isu utama terkait digitalisasi dunia bisnis. Banyak sekali digitalisasi juga. Demikian pula dengan mulai maraknya juga penggunaan digital money, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Dan juga isu-isu ESG, karena investor itu mulai melihat apakah perusahaan melakukan bisnisnya secara sustainable. Oleh sebab itu, kami menyusun policy paper kami itu tidak hanya mengenai hal-hal terkait integritas, tapi ada 4 rekomendasi. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita melihat ya bisnis itu melakukan bisnis secara lebih sustainable. Dalam hal ini, seperti kita ketahui, investor ketika mau masuk ke satu negara melihat tidak hanya kinerja keuangan, dia juga melihat apakah perusahaan melakukan environmental, social, dan governance-nya dengan baik. Nah, kendalanya adalah laporan yang sifatnya non-financial ini belum standar. Jadi sulit untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tidak seperti laporan keuangan yang sudah standar. Makanya kami mendorong untuk adanya satu laporan yang standar secara global supaya perbandingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain lebih baik dari segi non-financial. Yang kedua terkait dengan collaborative action, yaitu antara bagaimana kita menggunakan collaborative action antara pemerintah, bisnis, dan juga civil society untuk mengurangi isu-isu integritas. Yang ketiga terkait anti-money laundering dan counter-terrorist financing dalam kondisi normal yang baru. Kita tahu bahwa saat ini dengan adanya pandemi, dengan adanya cross-border yang semakin marak, dengan adanya digitalisasi, ini kita mungkin perlu untuk melihat kembali risk factor identification terkait dengan AML dan CFT, yaitu jadi rekomendasi yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah terkait cybercrime. Karena cybercrime ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita lihat, bisa menyerang industri apapun, pencurian data, dan datanya digunakan untuk tindakan-tindakan kriminal. Pemerintah pun turut berperan dalam perancangan implementasi gagasan ini. Staf ahli Menteri Keuangan Iwan Juniardi mengatakan, pemerintah turut menjadi regulator dan fasilitator dalam dunia bisnis di Indonesia. Iwan menambahkan, pemerintah akan mencari tahu dan mengevaluasi terkait kendala proses dalam sebuah regulasi. Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membasmi segala risiko integritas, terutama yang berkaitan dengan korupsi. Pemerintah itu sudah seyogianya bukan hanya menjadi regulator, tetapi menjadi fasilitator dan syukur-syukur bisa menjadi katalis. Artinya apa? Bahwa pemerintah jadi partner dari bisnis, partner dari usaha. Nah, untuk menjadi katalisator, untuk menjadi fasilitator, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah itu harus tahu apa kendala, apa proses bisnis yang terjadi, apa dunia usaha dan sebagainya, apa yang menjadi hambatan dan sebagainya. Sehingga contohnya misalkan integritas itu bisa juga muncul akibat dari adanya regulasi yang memang membuka peluang. Nah, ini pemerintah itu karena nilai fungsinya bukan hanya regulator, tapi juga fasilitator, bahkan katalisator. Nah, ini kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, bagaimana celah-celah itu muncul, kita tutup dengan regulasi, kemudian bagaimana juga kita spending dari APBN supaya kita spending better dan sebagainya, sehingga arah kita kepada pengusaha-pengusaha yang memang butuh untuk kita katalisator, misalkan UMKM. Nah, ini mereka waktu pandemi kemarin ini sangat-sangat terpukul, tetapi mereka kita tahu bahwa mereka penyumbang PDB terbesar, 40% dan 70% itu jumlahnya di UMKM. Nah, ini bagaimana pemerintah juga bisa menjadi katalisator supaya mereka tidak kolaps gitu ya, sehingga mereka bisa kembali berusaha. Nah, untuk itu kami pemerintah punya komitmen bahwa segala macam corruption integrity risk harus kita basmi atau kita turunkan. Kenapa? Karena
terus terang akan menurunkan daya saing negara kita yang ujung-ujungnya negara kita tidak akan pernah bisa berkompetisi dengan negara lain. Jadi korupsi, integrity risk, ini musuh kita bersama. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, Cucu Sutara menyatakan, pengusaha adalah pahlawan perekonomian yang butuh rasa aman dan risiko integritas. Ia menambahkan, melalui kolaborasi yang inklusif, maka pengusaha dapat saling memfasilitasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Kamar Dagang dan Industri tentunya sangat berkepentingan dengan acara B20 ini karena organisasi yang menaungi teman-teman dunia usaha, baik itu dunia usaha negara, koperasi, dan swasta. Sehingga dengan Undang-Undang 187 dan Kepres 1822, kita punya tugas yang penting di bidang perindustrian, perekonomian, investasi, dan jasa. Bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengusaha. Bagaimana kita bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dan berasal bagi investasi. Kita tahu bahwa pengusaha pun adalah pahlawan, pengusaha juga adalah bagi kita selain pahlawan adalah pejuang. Mereka bisa nyerap tenaga kerja, mereka bisa menghasilkan PAD, bisa menghasilkan devisa. Sehingga kami butuh perlindungan, kami butuh rasa aman dan nyaman. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi yang inklusif di antara kita bersama. Sebagai organisasi yang menaungi dunia usaha, kami dengan pemerintah tentunya bisa saling memfasilitasi, mendorong bagaimana usaha ini bisa tercipta dan bangkit pulih untuk bangsa Indonesia. Hasil gagasan B20 ini nantinya menjadi rekomendasi bagi pemimpin negara di G20. Selain itu, hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi dunia ke depannya, khususnya pemulihan pasca pandemi dan ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraina.